Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir duduk di majelis yang senantiasa dicintai oleh Allah, majelis yang senantiasa diturunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon duduknya kita, hadirnya kita di tempat yang mulia ini, di waktu yang mustajabah ini, agar segala dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, diluaskan rezeki kita, dan dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita awali talim kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, wabil khusus untuk Sahibul Bait Bapak Haji Abdullah bin Muntaha, dan juga orang-orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya, diluaskan kuburnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan kita niatkan Fatihah ini biniyati syifa untuk orang tua kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, anak dan istri kita. Wabil khusus untuk jamaah kita yang saat ini sedang sakit, kita mohon barakatil Fatihah agar segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan, diberikan sehat walafiat, dan bagi kita yang sehat mudah-mudahan kita semua dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Alhamdulillah. Ya Allah, ya nasta'in Al-Fatihah Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi surat wa ahli bait Sayyidina Ahmad bin Isa wa Sayyidina Fakih al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin al-Musuli ma Farim Abdurrahman Sigab bin Syekh Muhammad Sayyidina Syekh Abdullah bin Syekh Ali Idrus Abi Ja'far bin Ahmad Ali Idrus Abi Abdullah bin Abu Bakar Ali Idrus Abi Abdullah bin Abu Bakar Attas وصوله المغفرين أبي عمر بن الرحمن الطاسي براتب سيدنا علي بن عبد الله البارس وسيدنا شيخ فخر الوجود بكر بن سالم بن سلام عبد الله بن أبي الحداد صاحب راتب سيدنا أحمد بن أبي الحداد من خصوصا شيخي ورب الرحي عبد الله بن مرشاتري بحسن بن عبد الله بن مرشاتري وسالم بن عبد الله بن مرشاتري عبد الله بن محمد بن علي بن شهاب وصوله المغفرين أبي عمر بن المشهور عبد الرحمن المشهور سيد البوية سيدنا أحمد بن زين رئيس الجامعة وصوله المغفرين من خصوصا معلف هذا الكتاب الحبيب أحمد بن عمر الشاتري وصوله المغفرين وكل علي ذنب والفرات ولي تريم والهوى صاحب الإناد أن الله يقدر جاتهم في الجنة بركات مصرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يفتح عليه وعلينا أفضل العارفين فكن في الدين وجعلنا من جبارك الصالحين وجعلنا من جبارك المتقين وجعلنا من جبارك المخلصين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على هذه وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا إله ويا المستقيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masih bahasan tentang rukun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu, dan wajib alal mukallafin, ya bagi orang mukallaf, aidan juga, ya min aqaidil iman, ya itu dari meyakinkan atau mengitikadkan iman fi haqqi nabiyina, ya di haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kita harus meyakini ya bahwa kita orang yang mukallaf, balik dan berakal. Wajib juga meyakini yaitu hak-haknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara haknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita imani? Ayya'taqida annahu arabiyyun quraisyun. Ya, kita harus mengiktikadkan, meyakini sesungguhnya Nabi Muhammad itu Arab, ya Arabiyyun, ya dari bangsa Quraisyun.
Ya, orang Arab dari bangsa Quraisy. Quraisy ini gobilah yang paling tinggi, ya, tahtanya. Annahu abyadu musyarrabun bihamrah. Dan sesungguhnya Nabi kita Muhammad itu mempunyai kulit abyad, ya, putih, musyarrabun bihamrah, merah-merahan. Ya. Nah, jadi Rasulullah itu luar biasa, masya Allah, ya. Bahkan Nabi Yusuf kan gantengnya luar biasa. Nabi Yusuf, ya, kalau pai masurinya aja pada kepotong tangannya, ngelihat wajahnya Nabi Yusuf, ya. Tapi kalau melihat Nabi Muhammad bukan hanya kepotong, orang kalau bisa ngelihat wajahnya Nabi Muhammad mati, bukan kepotong lagi, mati, ya. Saking takjubnya luar biasa, ya. Makanya bohong kalau ada orang-orang sekarang ngaku ketemu Nabi, didatangi Nabi, ya. Nah, kata Habib Salim bin Abdullah Satiri, orang kalau bisa melihat Nabi yaqdzah, ngelihatnya bukan mimpi, ngelihat, ya. Kalau mimpi aja, kata Habib Salim, orang bisa mimpi Rasulullah itu melewati 60 magom wali, 60 makom wali, itu baru mimpi. Kalau sudah sampai yaqdzah, ngelihatnya walaupun berapa detik ngelihat, itu luar biasa. Itu udah kutub udah, ya. Nah, orang sekarang wah, mimpi Nabi, lihat Nabi. Ya, bohong kalau orang ngaku-ngaku mimpi Nabi masih demen main handphone, ya, masih nonton TV, bohong udah, ya, nggak ada. Ya, annahu abyadun musyarrabun bihamra, annahu khatimun nabiyyin wal mursalin. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatimun nabiyyin, ya, penutup daripada, ya, nabi dan rasul. Wa annahu, dan sesungguhnya Nabi Muhammad tulida bi Makkah, ya, lahirnya di kota Makkah, wa bu'itsa biha, ya, dan diutus, ya, Nabi Muhammad di Makkah, ma wajahajara ila Madinah, dan hijrah ke Madinah, ya, dan hijrahnya ke Madinah, wa mata, dan wafat di Madinah, ya. Wadufina, ya, wadufina biha, dan beliau dikubur, ya, di Madinah juga. Wa anna syari'atahu nasakhat jami'a syara'i sabiqah 'alaiha wa tabqa mustamirratun ila yaumil qiyamah. Ya, adapun syariat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua, ya, daripada syariat-syariat yang terdahulu, ya, ini terus menerus mustamiro ila yaumil qiyamah, ya, terus akan terjaga sampai yaumul qiyamah. Ini syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda. Makanya nabi-nabi daripada Nabi Adam, ya, terus semua kan punya magom, punya kedudukan. Setelah Nabi itu meninggal udah habis, ya. Tapi kalau Nabi Muhammad walaupun beliau sudah meninggal tetap terus ila yaumil qiyamah, syariatnya dipegang teguh, ya, sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi yang lain, nabinya meninggal, umat meninggal, udah habis syariatnya sampai di situ. Ya, terus makanya dikatakan Nabi khatamin nabiyyin, nah itu penutup daripada segala nabi dan rasul. Wa mimma yang bagi ma'rifatu nasabihi, ya. Nah, kita juga diwajibkan untuk mengetahui nasabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa, ya, Muhammadun bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ayyib bin Ghalib bin Fihrin bin Nadrin bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar, ya, bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ya, ini nasabnya Nabi yang kudu kita hafal sampai sini aja, Adnan. Ya. Nah, siapa orang yang bisa menghafal ini nasabnya Nabi, ini hafal. Ya, jangan hafal, kita tulis. Tulisannya kita taruh di kantong. Kita akan dijaga oleh Allah, aman. Ya, akan dijaga oleh Allah, aman, kemana aja aman. Nulis doang itu, apalagi hafal, ya, nasabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa ummuhu, ya, adapun ibunya Nabi kita Muhammad Aminah bintu Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab. Ya. Nah, ini ibunya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nggak ada seorang ibu yang ketika ya menghamili yang mengandung anaknya itu yang datang nabi-nabi semua datang. Ya, dalam mimpinya, dalam tidurnya. Ya, Nabi Fulan, Nabi Ibrahim datang, Nabi ini mengatakan, wahai Aminah, sesungguhnya bayi yang ada di perutmu itu manusia istimewa. Besok datang lagi nabi yang lain, nabi yang lain. Ya, kalau kita kan hamil kuntilanak mulu yang datang. Ya, ini nabi yang datang, nabi mulu. Ya. Nah, ini baginda Muhammad lain daripada yang lain. Ya. Wa kanat waladuhu. Ya, adapun ya anak-anaknya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sani Asara Rabiul Awal. Ya, Nabi kita Muhammad dilahirkan itu ya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Wa kanat wulidatuhu. Ya, dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sani Asara Rabiul Awal min amil fil. Ya, nah jadi 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Ya, kenapa Rasulullah dinamakan lahirnya pada tahun gajah? Karena berpas-pasan dengan tentara Abraha. Dengan pasukan bergajahnya ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah. Ya, nah Nabi itu udah detik-detik mau lahir tuh. Ya, nah, ketika Raja Abraham itu ingin menghancurkan Ka'bah, makanya nanti kalau kita umrah atau haji ada yang namanya tempat tuh, yang di situ dilemparkan batu oleh Allah Raja Abraha dan pasukan bergajahnya antara Bainal Makkah wal Madinah. Ya, nah itu ada wadi. Ya, kalau kita lewat situ nggak boleh lama-lama, cepat. Ya, di mana Allah tempat turunkan bala, kita jangan lama-lama. Ya, nah, sekarang enggak, di situ malah berhenti selfie. Ya, orang sekarang itu ya bukan diburu-buru jalan, dia selfie dia. Nah, ketika Raja Abraham hancur, di situ dimusnahkan oleh Allah, ya. Nah, itu perkampungan, ya. Perkampungan ada yang dagang di situ, ya. Ketika semua dilemparin dengan batu, ya, dengan burung ababil, semua hancur. Hatta yang dagang yang nggak bersalah, semua mati. Ya, kalau Allah telah turunkan bala tuh, nggak lihat di sini anak bayi, ada kiai, ada apa, mati semua udah. Ya, sampai ketika itu Aisyah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di situ kan di saat Allah menurunkan bala, di situ ada orang yang nggak bersalah, ada anak bayi. Ya, nanti bagaimana nanti dia yaumul qiyamah? Ya, mereka dibangkitkan berbeda dengan ya orang yang kena azab tadi. Ya, berbeda. Matinya sama, tapi nanti dibangkitkannya berbeda. Ya, nggak masuk pada golongan mereka. Ya, Rabi'ul Awal min amil fil, ya, wa ba'suhu, ya, wa ba'suhu fi sanatil hadiyah arba'in, ya, wal arba'in fi amil fil. Ya, di tahun sanatil hadi, ya, wa arba'in 41 fi amil fil. Ya, di tahun ya gajah ba'da tammat lahu arba'una sanah. Ya, setelah tamatnya lahu arba'una sanah. Ya, setelah tamatnya 40 tahun. Setelah 40 tahun Rasulullah lahir. Wa hijratuhu, kemudian hijrahnya Nabi kita Muhammad fi sanatis salisa asarah, ya, minal ba'ts. Ya, kemudian di tahun yang ke-13 baru Nabi kita Muhammad ya hijrah. Wafatuhu, dan wafatnya Nabi kita Muhammad fi Rabiul Awal. Ya, lahir Rabiul Awal, ya, wafatnya pun juga Rabiul Awal min sanati asyirah min hijrah, di tahun ke-10 daripada hijrahnya Nabi. Setelah hijrah 10 tahun, Nabi kita Muhammad meninggal dunia. Ya, wa fi sali wa sittin min umrihi,
dan umurnya Rasulullah ketika itu 63 tahun. Ya, 63 tahun. Ya, alaihi salatu wassalam. Wa tawaffi abuhu. Ya, wa tufi ya, wa tawaffi abuhu wa ummuhu hamilun bih. Ya, dan meninggal bapaknya dan ibunya hamilun bih, di saat ibunya sedang hamil Rasulullah, bapaknya meninggal. Wakila wa huwa ibnu syahrain. Ya, ada sebagian pendapat mengatakan lagi hamil 2 bulan. Ya, Rasulullah meninggal. Ya, bapaknya meninggal. Wa tufiyat ummuhu, dan wafatnya ibunya Rasulullah wa huwa fi sadisah min umri, di umur Rasulullah 6 tahun. Ya, 6 tahun ya Rasulullah ditinggal oleh ibunya. Wa kaffalahu jaddu Abdul Muttalib. Kemudian ya berganti, berpindah tangan kepada jadduhu, jadnya, yaitu Abdul Muttalib. Summa tuwafi jadduhu ba'da samani sinin. Ya, nah umur 8 tahun Rasulullah ditinggal oleh Abdul Muttalib, kemudian berganti lagi. Fakafalahu ummuhu Abu Talib. Ya, ammuhu Abu Talib. Kemudian pamannya yang ngerawatin. Ini sampai Rasulullah Isra Mi'raj tuh. Ya, lama nih pamannya, ya, masuk demi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ya Siti Aminah ketika itu meninggal, ya Rasulullah sejak umur 6 tahun. Ya, 6 tahun ya Nabi diajak oleh ibunya ya untuk ziarah ke bapaknya. Ketika ziarah ke bapaknya, ya, ketika itu Siti Aminah ini sakit. Ya, jatuh sakit, ya. Jadi meninggalnya itu di perjalanan ketika itu. Ya, lagi ziarah ke rumah bapaknya, ya, Abdullah. Dan kita tahu, ya, bapaknya Rasulullah itu orang yang di zamannya paling ganteng. Nggak ada duanya. Ya, sampai ya Abdul Muttalib itu ya mengatakan kepada Abdullah, ya Abdullah, engkau akan aku nikahin dengan perempuan kampung. Ya, sebab orang-orang yang ada di Mekah ketika itu, ya, perempuan-perempuan yang kaya-kaya, raja, semua naksir ngelihat Abdullah saking gantengnya. Ya, makanya dengar Abdullah pengen dinikahin dengan Aminah, ya, berapa ratus perempuan yang jatuh pingsan. Sebagian mati. Ya, karena Abdullah pengen nikah. Ya, saking ganteng itu Abdullah. Luar biasa. Ya, pantas kalau anaknya pun ya Rasulullah nggak ada duanya udah. Ya, kegantengannya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, yang dikatakan tadi kulitnya putih kemerahan. Ya, rambutnya ikal Rasulullah. Matanya itu kalau di Indonesia sebagian habaib mirip Al Habib Muhammad Al Mukhdar Surabaya. Pelipisnya. Jadi kalau ngeliat foto itu, dulu Habib Salim pernah ngomong paling mirip kelopak matanya, pelipis mata ya, itu beliau Habib ini. Makanya kan kalau zuriyah Rasul itu dari Hasan wal Husain. Ya, kalau kita mau lihat gantengnya Rasulullah, ngelihatlah ya dari keturunan Hasan sampai pusar. Sampala sampai pusar keturunannya Hasan. Kalau melihat gantengnya dari keturunan Hasan. Kalau dari keturunan Husain dari pusar ke kaki. Ya, yang di Indonesia banyak tuh dari Husain. Segap, Alatas, ya, Al-Haddad, itu Husain dari pusar sampai kaki. Makanya tadi kalau engkau ingin melihat ya dari wajah sampai pusar, lihatlah dari keturunanku yang Hasan. Kalau engkau melihat aku dari pusar sampai kaki, lihatlah keturunan aku yang dari Husain. Ya, makanya kalau yang dari Hasan ganteng-ganteng ini luar biasa. Ya, Syed Maliki, ya, jarang bangsanya di kita jarang. Ya, jarang. Ganteng-ganteng. Kalau dari Husain dari pusar sampai kaki. Ya, itu dari keturunan Husain. Ganteng Rasulullah. Zaujatuhu allati dakhala bihinna 11. Ya, dan adapun istri-istrinya Rasulullah, ya, ini banyak riwayat, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 12.
Ya, di sini zaujatuhu allati dakhala bihinna 11. 11. Isnani taufiyata qablahu wa huma Khadijah bint Khalid wa Zainab binti Khuzaimah. Ya, nah, jadi kila-kilanya banyak nih. Ada yang mengatakan 11, ada 11 istrinya Rasul, yang 2 meninggal duluan. Ya, Khadijah binti Khalid dan Zainab binti Khuzaimah. Baru sisanya 9. Ya, yang 9 itu sisanya. Ya, yang 2 udah meninggal duluan. Ya, meninggal duluan. Yang pertama siapa yang meninggal duluan? Khadijah. Khadijah ini satu-satunya perempuan yang mendapatkan salam dari Allah. Bukan dari Allah yang salamin. Ya. Ketika apa? Ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama kali. Ya. Di Gua Hira, Nabi pulang kan menggigil ketakutan. Ya, sampai Rasulullah sampai rumah, kata Rasulullah, ya Khadijah, zammiluni katanya. Selimuti aku. Ya, saking takutnya Rasulullah menggigilnya Nabi Muhammad. Ya, kalau kita main di kebun-kebun, pulang sawan. Ya, nah gitu. Ya, nah, kita kan dengar begitu takut ya, kemasukan nih, kesurupan. Ya, ketika itu Rasulullah mengatakan keadaannya seperti itu, minta dikerobongin, enggak dikerobongin pakai selimut. Rasulullah dipeluk sama Khadijah, dikekepin. Ya, nah karena di rumah Khadijah itu nggak pakai jilbab. Ya, ditutup, dikekepin. Ya, Rasulullah masih ngeliat, ya zamilun, tutupin. Ya, nah jadi ketika Rasulullah ditutupin, dikekepin namanya Khadijah nggak pakai hijab ketika itu. Ya, nah ini setannya tuh, bukan setannya, ini yang dilihatnya Rasulullah kabur. Tapi di saat Khadijah pakai hijab, malah kelihatan. Ya, malah kelihatan. Wow, takutan lagi Nabi. Ya, nah akhirnya karena Khadijah ini cerdas, oh kalau begini, Rasulullah bukan kerasukan jin. Ini yang datang kepada Rasulullah malaikat. Buktinya apa? Di saat aku pakai hijab, malaikat justru deketin Rasulullah. Di saat aku buka hijab, nggak ada, kabur malaikat. Ya, nah ini cerdasnya Khadijah. Ya, karena ya Rasulullah, ya Muhammad, engkau orang yang beruntung. Sebab yang kau lihat bukan makhluk, bukan jin, tapi justru yang engkau lihat adalah malaikat. Buktinya apa? Di saat aku pakai hijab, malaikat dekat dengan kita. Tapi di saat aku buka hijab, malaikat menjauh. Aku yakin itu adalah malaikat. Ternyata betul apa yang kata Aisyah, kata Khadijah ini. Ya, jadi Rasulullah dikekepin, Rasulullah didiemin, ditenangin hatinya. Ini Khadijah luar biasa. Ya, makanya satu-satunya wanita yang tadinya hidupnya kaya raya, ya kata Rasulullah, Khadijah hartanya, ya kalau dibikin gedung 4 lantai dari emas mampu dia. Ya, tapi di saat sakaratul maut mau meninggal dunia, Khadijah nggak punya duit sepeser pun, bahkan kain kafan nggak punya. Bayangin, semuanya hartanya diberikan kepada Rasulullah untuk perjuangan Nabi kita Muhammad, perjuangan Islam. Sampai Khadijah mengatakan, ya Fatimah, tolong mintakan sorban ayahmu katanya. Buat nanti jadiin kafan saya. Khadijah tuh. Istrinya nggak berani ngomong sama suaminya minta sorbannya. Ya. Akhirnya Rasulullah dengar, wahai istriku Khadijah, kata Rasulullah, engkau jangan takut. Ya, Allah telah mengirimkan ya malaikat Jibril membawa kafan dari surganya Allah. Ya, nah yang dapat itu salah satunya Khadijah. Ya, wa Fatimah, kalau nggak salah Ali. 4 Rasulullah. Itu yang dapat kain kafan dari Allah langsung. Ya, sampai minta jangankan sorban, kata Rasulullah. Ya, engkau akan diberikan kain kafan langsung dari Allah, dari surganya Allah. Oh, Masya Allah, Khadijah. Ya, sebab benar-benar sayangnya Nabi Muhammad itu luar biasa. Perhatiannya demi dakwahnya Rasulullah tuh, Khadijah itu luar biasa. Ya, makanya ya dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW Khadijah.
Kemudian watisu ba'dahu. Nah, setelah yang 2 udah meninggal tuh, nah yang 9 nih. Ya, wahunna Aisyah, ya, Aisyah. Ya, wa Saudah, ya, wa Hafsah, wa Maimunah, wa Ummu Habibah, wa ismuhu Ramlah. Ya, wa Zainabun binti Jahas, ya, Jahsin. Ya, wa kemudian wa Ummu Salamah, ya, Huriyah, ya, Jauriyah, ya, yang ke-9 Sofiyah. Ya, nah wasaririyahu, ya, yuhu arbaun minhunna Mariyatul Kibtiyah. Ya, walahu minal walad, ya, sab'atun. Ya, minal walad sab'atun, salasun zukur, ya, tawaffu atfalan, dia meninggal dunia semenjak masih kecil. Wahum Al-Qasim, ini anaknya Rasulullah nih. Ya, anaknya Rasulullah itu 7. Ya. 4 minhunna Mariyatul Qibtiyah walahu minal walad, kalau yang laki ya 3. Ya, dukura tufu atfalan wahum Al-Qasim wa Ibrahim wa Abdullah. Wa arba'un unas, ya, 4 perempuan, 3 laki, 4 perempuan. Siapa? Zainabun, ya, zaujaha Abu As bin Rabi, ya, yang mempunyai, ya, suami daripada yang punya bapak yang bernama Abu As bin Rabi. Ya, wa Roghayyah tazawwaja Utsman bin Affan. Ya, tawajjaha Abul As bin Rabi. Ya, kalau Siti Roghayyah suaminya adalah Utsman bin Affan. Wa Ummu Kulsum, ya, suaminya adalah Utsman juga. Ya, aidan ba'da wafati Roghayyah. Ya, ba'da wafati Roghayyah. Ya, kemudian wa Fatimatu, dan Fatimah tazawwajaha Aliun bin Abi Thalib radhiyallahu anil jami'. Ya, nah wa kulluhum, ya, wa kullu min Khadijah, semuanya itu anak daripada Khadijah radhiyallahu anha, illa Ibrahim, ya, kecuali Ibrahim anaknya Rasulullah. Fa ummuhu, maka ibunya Ibrahim adalah Maria. Ya, yang 6 adalah dari Khadijah, 1 Ibrahim dari Maria. Ya, nah itu. Nah, jadi anaknya Rasulullah 7, ya. Jadi kalau ini anaknya Rasulullah 7 itu meninggal yang laki-laki. Kenapa kok yang lakinya meninggal duluan? Ya, sebab kalau yang anak lakinya nggak meninggal dunia, nanti setelah Nabi Muhammad ada lagi nabi-nabi yang lain nantinya. Ya, hikmahnya itu Taufi, ya, diwafatkan ketika masih kecil. Ya, nah, masih kecil. Kemudian ya, anak yang perempuan, ya, Zainab, ya, lakinya suaminya namanya Abu As bin Rabi. Roghayyah, ya, anaknya Rasulullah tuh yang paling cantik Roghayyah. Ya. Makanya sahabat Utsman itu paling ganteng dari sekian ribu sahabat, yang paling ganteng Utsman. Maka ini dijodohkanlah sama Rasulullah kepada anak yang paling cantik, yaitu Siti Roghayyah. Bahkan kata Nabi, kalau aku punya anak 100 anak perempuan, aku akan kawinkan, nikahkan dengan Utsman. Kenapa? Gantengnya Utsman luar biasa. Kaya, dermawan, ganteng Utsman. Ya, sampai sahabat nganterin korma tuh, sampai jatuh piringnya. Ngelihat wajahnya Siti Roghayyah dengan Utsman. Nggak kuat melihat cahayanya. Ya, ini ganteng. Makanya dia beliau mendapatkan gelar Zunnurain, mempunyai 2 cahaya. Karena menikahi anak Rasulullah 2. Ya, Ummu Kulsum dan Siti Roghayyah. Roghayyah meninggal, kawin lagi dengan Ummu Kulsum. Kemudian Fatimah, yang paling salehah anaknya Rasulullah adalah Fatimah. Ya, sampai dikatakan Fatimah ini salah satu perempuan yang masuk surga tanpa dihisab. Ya, nah, perempuan yang masuk tanpa dihisab ini Fatimah. Ya, tazawwajaha Ali bin Abi Thalib, karena Fatimahnya salehah, dapatnya sahabat yang paling alim, yaitu Ali, ya, bin Abi Thalib, itu paling alim. Sampai dipuji oleh Rasulullah, ana madinatul ilm wa Ali babuha. Saya kotanya ilmu, pintu gerbangnya Ali. Ya, saking pinternya, cerdasnya Sayyidina Ali. Ya, orangnya gemuk, botak. Tapi kalau lari, kalau perang, kenceng.
larinya. Ya kijang aja dikejar, berarti kenceng nggak larinya? Kenceng, ukuran kijang dikejar. Ya, ya orangnya gemuk, botak. Ali Sinali itu nggak berani miara rambut. Ya dia takut nanti sebab rambutnya bisa menyeret masuk ke dalam neraka karena mandi junubnya nggak bener. Ya, Sayyidina Ali itu takut, jadi dibotakin terus Sayyidina Ali. Ya. Jadi kalau anak kita mau pinter, botakin terus. Selama berapa ya? 40.000. Ya, 40.000. Ya, jadi anak kita ini udah bisa pinter dan bisa ngomong 4 tahun itu. Bisa ngomong, ya udah kita sekolahin TPA. Botakin tiap kali Rebu. 40.000 ya, 40.000. Dalam kitab Busro Karim itu, ya anak yang kalau dibotakin setiap kali Rebu selama 40.000 soro fakihan, dia akan menjadi fakih, ya akan menjadi alim, akan menjadi anak soleh, cerdas, ya soro fakihan. Ya tapi jangan dibotakin terus, digajiin kagak, ya mondokin ke, sekolahin madrasah, ya ngaji, botakin nggak apa, ya itu kalau di sono di Rubat, pengalamannya di Rubat, di Tarim. Itu kali Rebu ngantri tuh, bonjong ngantrinya. Botakin gantian, kita bisa dibotakin nih, ntar ada botakin yang lain. Ya ntar dia, nah, itu nyambung. Ucap Rebu tuh, udah pada nongkrong. Ya, keluar Rebu. Sor pakihan kan. Emang ngalamin, satu ngafalin enak, ya, cepet nangkep. Ya, kalau Habib ngomong itu kan bahasa Arab terangin di sono. Itu cepet nangkep kita. Ada perubahan gitu, ada perubahan. Ya, jadi paham. Kita paham kalau diterangin Habib itu, paham. Itu seorang fakihan. Fatimah itu zaujnya Ali bin Abi Thalib. Nah, Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, nah ini ya sering dipuji-puji oleh Nabi. Kenapa? Ya, sebab ya salah satu anaknya Rasulullah yang hidupnya susah. Ya, susah tapi baiknya luar biasa, dermawannya. Itu Fatimah dan Ali. Sampai Rasul mengatakan, wahai sahabatku, kalau engkau pengen tahu ahli surga, contohlah rumah tangga Ali wa Fatimah Zahra. Kenapa? Dia walaupun dikata susah, urusan sedekah dia nggak takut. Tuh Fatimah sama Ali. Ya, jarang makan. Ya, ketika lebaran aja, lebaran. Ya, ketika sholat Id, dia dipulang, Ali Fatimah anak-anaknya pulang. Yang dimakan namanya Ali Fatimah Zahra sama Hasan Husain apa? Roti yang udah busuk. Sama bubur yang udah nggak layak dimakan, udah bau. Ya, orang yang punya HP susah kata Rasulullah Ali. Sampai sahabat ketika habis sholat Id mau silaturahim ke rumah Sayyidina Ali. Ya, baru depan pintunya doang nyium bau busuk yang nggak enak. Ya, akhirnya nggak jadi assalamualaikum, diintip sama sahabat, ya, yang terjadi di dalam itu apaan kok baunya sampai begini? Ternyata Hasan Husain Ali Fatimah lagi makan enak ketawa-tawa. Padahal roti yang udah bulukan, buburnya udah busuk, udah bau. Sahabat nangis ketika itu nggak kuat. Ini anaknya Nabi loh, ya anaknya presiden. Lebaran makan roti busuk udah bau. Ngadu kepada Rasulullah, ya sahabat. Ya Rasulullah, katanya sahabat, ya nggak kuat nyampein ke Rasulullah, nangis. Kenapa engkau menangis? Apa yang kau mau ucapin? Aku nggak sanggup untuk menceritakannya Rasulullah. Mendingan engkau lihat sendiri dah keadaan anak-anakmu, cucumu Hasan Husain. Kenapa? Ya Rasul penasaran kan? Datanglah ke rumah Ali. Sampai pintunya rumah Ali, Rasulullah juga mencium bau busuk. Bau apaan yang enak nih? Ya. Akhirnya Rasulullah ketok pintu. Assalamualaikum ya Fatimah. Waalaikumsalam, dijawab. Dibukain pintu oleh Fatimah. Ketika dibukain pintu, Hasan Husain pada girang, ketawa Ali semua. Ya, di dekatnya Rasulullah makan. Ternyata ya Rasulullah nggak pakai tanya, langsung dipeluknya Fatimah. Dicium Hasan Husain, Ali. Ya. Ya anakku, kenapa engkau nggak ngomong sama abah katanya, kalau bahasa kita. Engkau lebaran, cucuku makan yang begini katanya nggak layak.
Enggak apa-apa ya Rasulullah. Yang penting Allah ridho, Allah cinta kepada kita. Jawabnya. Ya, dia lebih jor-joran buat orang tuh. Dia sendiri makannya begitu. Ya, Rasulullah nggak kuat nangis. Rasulullah ngeliat Fatimah. Makanya Rasulullah tuh kalau kangen sama surga nyium Fatimah. Ya, kalau engkau mau tahu baunya surga, ya baunya Fatimah. Ya, jadi Rasulullah tuh nggak Fatimah lain. Sebab Fatimah itu lahir, ya. Nah, Rasulullah itu pernah minum, ditawarin air oleh malaikat, ya, satu air dan satu buah. Nah, habis pulang itu Rasulullah hamil, ya, Khadijah, keluarlah Fatimah. Makanya Fatimah itu dari intisarinya surga katanya. Makanya kalau Rasulullah kangen sama surga, yang dicium Fatimah, wanginya wangi surga. Ya, nah ini Fatimah Zahra, ini luar biasa. Ya, hidupnya susah tapi sedekahnya luar biasa. Sampai pernah ada pengemis datang, Rasulullah lagi duduk begini nih. Ya Rasulullah, saya minta sedekahmu ya Allah. Ya Rasulullah. Rasulullah bawa duit padahal. Wahai sahabatku, saat ini aku nggak akan berikan kepada kamu katanya. Engkau minta deh kepada putriku Aisyah Fatimah. Karena berangkat ke rumah Fatimah, bilang aku yang suruh. Berangkat di pengemis. Rumah Fatimah. Assalamualaikum ya Fatimah binti Rasul. Waalaikumsalam, ada apa kek? Saya minta sedekah darimu. Ini diperintah oleh Rasulullah. Fatimah bingung. Rasulullah tahu padahal aku orang susah, nggak punya apa-apa kok. Kenapa ayahku perintahkan mintanya kepada aku? Ya, langsung masuk Fatimah, geratak di dapur. Nggak ada di dapur kecuali kulit kambing selebar gini nih. Kulit kambing selebar gini, udah kering lagi. Dikasih pengemis ini. Kata pengemis ini buat apaan ya Fatimah katanya. Kulit udah kering begini. Bingung lagi Fatimah. Masuk lagi kamar. Ya, rotok di kamar. Dapatlah gelang. Gelang emas nih. Ya, hadiah perkawinan Ali dengan Fatimah. Yang gelang ini dari Sayyidina Hamzah. Diberikan perempuan yang pengemis ini. Ini kayak tambahin nih. Biasa aja dia, emas dia. Biasa. Girangnya tuh kakek luar biasa. Balik lagi ke Rasulullah. Ditanya Rasulullah, ya Syekh, apa yang kau dapatkan dari putriku Fatimah? Alhamdulillah ya Rasulullah, aku dapat kulit kambing yang sudah kering dengan gelang emas ini. Rasulullah nangis ketika itu. Gelang itu dari Fatimah dan putriku? Betul, dari Fatimah Rasul. Ya Rasulullah tahu tuh gelang satu-satunya harta yang dimiliki oleh Fatimah, yaitu udah hadiah perkawinan. Dikasih tuh. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, siapa yang mau tebus gelang putriku Fatimah? Sahabat patungan untuk nebus gelang itu. Ya, ketika terkumpul duit itu, dikasih pengemis. Pengemis pulang naik onta. Kira-kira berapa gram tuh mas? Ya, ukurannya onta. Ya, berapa gram tuh? Bisa beli onta. Pengemis pulangnya. Bawa makanan. Bawa pakaian yang baru. Ya, akhirnya dibalikin lagi lah itu gelang kepada Fatimah. Itu Fatimah tuh nggak sayangan. Ya, kalau ada bini yang begitu cakep gak? Wah, masjid lagi dibangun no. Ya, tapi udah gelangnya kasih tuh sumbangin ke masjid. Wah, cakep tuh. Ya. Radhiyallahu anhu jami' wa kulluhum fi Khadijah radhiyallahu wa ummuhu ahada asra minhum. Ya, adapun ya pamannya fauma ya wa kulluhum min Khadijah radhiyallahu anha illa Ibrahim wa ummu Maria. Wa amamu, adapun pamannya Rasulullah itu ada 11. Minhum ya Hamzah. Itu Hamzah itu pamannya Nabi. Sayyidina Hamzah ya, wa Abbas, wa Abu Thalib ya, wa ammatuhu, nah bibinya ada 6, minhunna Sofiyah Ummu Zubair ya, wa akhwaluhu ya salasatun walahu khalatun wahidah ya, walahu sallallahu alaihi wasallam ya, jadi ya pamannya itu Hamzah wal Abbas wa Abu Talib. Makanya ada sebagian ulama mengatakan yang namanya ahli bait Rasul itu sih dari keturunan ya Abbas, dari keturunan Abu Talib, dari keturunan Hamzah. Nah, keturunan itu adalah
termasuk daripada ahlu bait. Sebagian kil, ya, ada ulama mengatakan seperti itu. Walau sallallahu alaihi wasallam minal ghazawat, dan Rasulullah itu ya berapa kali ya ikut perang ketika itu, allati kharaja fiha bi nafsi li himayati da'wati ila islam daf'il ma'aridina laha sab'un wa isrun, ya, wa ammaha sittu ghazawat. Ya, jadi Rasulullah itu selama hidupnya ya Rasulullah mengikuti perang ya untuk dakwah Islam itu sab'a wa isrun, ya, nah 27 kali, ya, sittu ghazwat, ya, 7 peperangan yang Rasulullah itu ada di dalamnya, yaitu pertama yaitu Badrun Kubra, perang Badar, Ghazwatul Uhud, ya, Ghazwatul Khandaq, wa Ghazwatul Khudaybiyah, wa Ghazwatul Fath, wa Ghazwatul Tabuk. Ya, nah, kemudian wasaraya wahya al-hurub allati amara fiha ghairahu wa lam yahdurha. Ya, Nabi enggak ikut perang itu, ya, khamsun wa salasin. Ya, 35 khamsun wa salasin, 35 kali. Ya. Nah, itu di antara ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara para rasul, ya, yang paling afdal, yang termasuk khataman nabiyyin, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya kana uliya kana وفاني كريم الرحمن الرحيم وبحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة افتح لنا باب النعمة وباب البركة وباب الصحة وباب السلامة وباب التوفيق والهداية. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وفهم الملائكة المقربين. اللهم افتح عليه وعلينا افتح العارفين ويفكر في الدين وجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذنا إيمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذنا من أهل القرآن إلى يوم القيامة، من أهل القرآن إلى يوم القيامة، من أهل القرآن إلى يوم القيامة. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، اللهم نور أخلاقنا بنور القرآن. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.